Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepri Adiansyah. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi, Kabupaten Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Insinyur Soekarno yang saya ambil dari buku yang berjudul Insinyur Soekarno, penulis Rahmat Kurnia, penerbit di Media Pustaka, dan tahun terbit 2016. Baiklah teman-teman, kita langsung ke penjelasan saja. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada saat lahir, beliau diberi nama Kusno Sosrodiharjo. Namun karena sakit-sakitan, beliau berganti nama menjadi Soekarno yang memiliki arti akibat yang baik. Awal masa pendidikannya adalah di Sekolah Dasar Pribumi. Berkat kecerdasannya, beliau melanjutkan pendidikannya ke sekolah Belanda, yakni Hoogere Burger School atau HBS. Setelah menamatkan HBS, beliau melanjutkan pendidikan ke Technische Hogeschool di Bandung atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau pun lulus dengan membawa gelar kesarjanaannya, yaitu insinyur di bidang arsitektur. Karir Soekarno sebagai nasionalis diawali dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang juga dipimpin olehnya. Dalam persidangan PNI, beliau menyampaikan pidato Indonesia menggugat atau menggugat, berisi ungkapan kekecewaannya terhadap pemerintah Belanda yang membuat masyarakat Indonesia hidup miskin. Bahkan pendidikannya terbelakang. Dengan pidatonya tersebut, beliau harus mendekam di penjara serta miskin. Berkat rasa simpati masyarakat Indonesia terhadap Soekarno hingga menjadi tekanan bagi pemerintah Belanda, akhirnya Soekarno pun dibebaskan. Belanda melarang pembentukan kembali PNI. Namun Soekarno tidak menyerah. Beliau membantu partai baru bernama Partai Indonesia Partindo. Soekarno sangat aktif menulis secara rutin. Beliau menulis artikel yang diterbitkan oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat. Dari hasil tulisannya tersebut, beliau gunakan untuk membiayai perjuangannya bersama partai yang dibentuknya. Artikel yang beliau buat berisi tentang kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, Soekarno pun kembali ditangkap. Soekarno dibuang ke daerah terpencil, yakni Ende, sebuah kota kecil dan terpencil di Flores. Selama di Ende, Soekarno memanfaatkan keterbatasan kebebasannya dengan membentuk teater anak-anak. Pada suatu saat, Flores diserang penyakit malaria, sehingga Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno berkenalan dengan Hasanuddin, seorang pemimpin Muhammadiyah. Soekarno pun diizinkan untuk mengajar di sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Disinilah Soekarno bertemu dengan Fatmawati, salah satu muridnya, dan juga putri Hasanuddin, hingga akhirnya mereka pun menikah. Tahun 1942, Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang. Lalu Jepang pun mendatangi Soekarno di pengasingan dan meminta kepada Soekarno untuk mengorganisir masyarakat
masyarakat Indonesia, sekaligus meyakinkan bahwa kedatangan Jepang bukan untuk menjajah, melainkan sebagai saudara tua, sebagai sesama Asia. Soekarno sebelum yakin dengan niat tulus Jepang, namun beliau tetap mau bekerja sama karena beliau berpikir Jepang bisa membantu membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Soekarno pun kembali ke Jakarta dengan bantuan Jepang. Beberapa bulan kemudian, Jepang meminta bantuan kepada Indonesia untuk meminta dukungan dan bantuan rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu di Asia Pasifik. Soekarno pun setuju untuk bekerjasama dengan syarat diberikan kebebasan untuk menyebarkan gagasan nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Oke, sekian, itulah biografi tentang Insinyur Soekarno. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.